terkait dengan PSN, Pak. Saat ini kan ada puluhan ya yang melibatkan BUMN. Sejauh mana progresnya dan bagaimana Kementerian BUMN mengebut di sisa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, memang penugasan itu banyak ya, mungkin 90 lebih ada per project, dan lebar, ada dalam bentuk jalan tol, ada dalam bentuk pembangunan pelabuhan, airport, sampai dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Seperti kita lagi bangun sekarang contohnya kawasan ekonomi untuk industri di Batang, dan juga kawasan ekonomi kesehatan di Sanur sebagai contoh. Jadi lebar sekali skopnya PSN. Alhamdulillah cukup banyak yang bisa kita selesaikan, saya rasa mungkin secara ballpark mungkin 80% kita selesaikan ya. Kalau kita lihat Trans Jawa, Trans Sumatera kan sudah banyak interkoneksi ya. Tapi tentunya masih ada yang juga belum tuntas. Nah yang belum tuntas ini kita minta masing-masing BUMN memberikan handover dokumen. Jadi di dalam RJPP masing-masing BUMN itu juga menyampaikan mana yang belum selesai. Ini sebagai contoh, tol Trans Sumatera. Itu kemarin kita sepakat selesai tahap 2. Tahap 2 sampai mana? Sampai dengan di Jambi. Nah tapi kita juga masukkan dalam PMN 2025. Apakah nanti 2025 kita lanjutkan sampai Riau? Gitu. Nah itu harus ada handover nanti ke pemerintahan baru, Kementerian PUPR baru. Nanti appetite-nya di pemerintahan baru mau sampai mana? Apakah berhenti di Jambi dulu atau nanti di 2025-2026 maju sampai Riau dan nantinya Riau sampai dengan ke Medan misalnya gitu. Nah ini kita diskusi dengan masing-masing menteri teknis di mana sebenarnya titik selesainya PSN ini dan kemudian pemerintahan baru nanti mau melanjutkan sampai kemana? Karena ini terkait dengan keberlanjutan fiskalnya kan. Apakah fiskalnya diberikan lagi di 2025-2026 atau memang berhenti di 2024? Jadi ini tantangan yang cukup kompleks juga karena kita harus petakan proyek per proyek di mana finish line-nya di pemerintahan Pak Jokowi dan di mana akan dilanjutkan lagi di pemerintahan Pak Prabowo nanti ke depan sebagai presiden terpilih. Jadi ini memang tugas masing-masing dirut untuk memetakan dan kita mendiskusikan dengan menteri teknisnya. Harapan kita memang nanti di dalam transisi ini akan jelas mana yang selesai, mana yang memang selesai berapa persen dan kelanjutannya seperti apa. Sehingga dipastikan proyek-proyek ini tidak akan mangkrak ya Pak? Tidak akan ada yang mangkrak. Oke. Itu dengan pasti. Adanya kelanjutan yang disampaikan tadi. Terkait dengan beberapa BUMN yang saat ini masih sakit Pak, utamanya BUMN Karya dan juga kemudian BUMN Farmasi. Bagaimana langkah Kementerian BUMN untuk bisa segera menyehatkan Pak, resep apa yang akan diberikan kepada BUMN Karya maupun BUMN Farmasi ini? Kita kan kalau bicara waskita sebagai contoh ya, kita sudah lakukan penyertaan modal beberapa kali dan kita sekarang sedang menyelesaikan beberapa tolnya. Jadi kita full effort untuk memastikan bahwa kita bisa menuntaskan beberapa permasalahan ini sebelum selesai pemerintahan ini. Jadi memang kalau di Karya PR kita di waskita, Wika juga kemarin ada restrukturisasi tapi insya Allah bisa tuntas ya. Targetnya? Akhir ini Oktober ini selesai. Akhir Oktober. Oktober ini selesai. Jadi sebelum handover harus selesai restrukturisasi. Restrukturisasi selesai ya. Restrukturisasi. Restrukturisasi selesai. Bukan berarti langsung sehat, kan nggak mungkin langsung sehat tiba-tiba kan, ini butuh waktu juga untuk kemudian disehatkan dengan menggunakan restrukturisasi gitu ya. Nah yang Farma kita sudah masuk ke PKPU juga kita harapkan selesai dengan bank, kita ada PR di Indofarma dan di Kimia Farma, ini juga lagi proses, mungkin itu akan sedikit lewat yang di Kimia Farma Indofarma, tapi kita sudah bikin peta jalan untuk penyelesaiannya dengan rapih. Seperti apa peta jalannya untuk? Nanti itu masuk PKPU, nah setelah PKPU nanti itu kita akan lakukan restrukturisasi dari sisi perbankannya, dan bisnis modelnya akan dirubah. Sebagai contoh kayak di Kimia Farma kita ada rencana perampingan dari kacamata overhead supaya cost-nya menurun. Jadi kita menurunkan jumlah pabrik yang beroperasi sebagai contoh dan memastikan bahwa apotek-apoteknya maupun obat yang kita pilih itu yang profitable, tidak ada lagi apotek maupun obat yang rugi gitu ya. Dan itu detail sekali Mbak. Jadi kalau ditanya seperti apa sangat detail. Dan saya masuk sampai detail sekali. Itu rencananya kapan Pak untuk penutupan pabrik-pabrik? Ya tadi kan roadmap-nya peta jalan, kan peta jalan Pak. Jadi kan nggak mungkin eksekusi 1 hari. Ya eksekusinya kan ada yang eksekusi 1 tahun, 2 tahun gitu. Saya memastikan peta jalannya ada dan nanti diikuti dengan tertib. Jadi masih butuh waktu beberapa tahun ya Pak untuk bisa betul-betul menyehatkan informasi. Nggak ada perusahaan sakit 1 hari atau sehat, nggak ada. Jadi butuh waktu semua. Tapi yang penting peta jalannya ada rencananya dan ada niat dan dorongan yang kuat dari Kementerian BUMN untuk menyehatkan. Bagaimana Pak rencana merger untuk BUMN lain, misalkan seperti dengan BTN Muamalat misalkan? Itu saya rasa lebih ke B2B ya. Jadi saya serahkan ke para direksinya untuk mengambil keputusan. Itu bukan kan gini, ada inisiatif yang memang peran pemerintah dalam konteks Kementerian BUMN, ada inisiatif yang dari bawah. Nah kalau yang ini inisiatif dari bawah, saya serahkan ke Dirut BTN untuk memutuskan nanti. Seperti apa sih Pak Anda memandang bahwa BUMN yang misalkan dilakukan restrukturisasi, merger ini ataupun BUMN lainnya yang sakit bisa betul-betul catch up dengan BUMN lain yang memiliki performa cukup bagus gitu, atau bisa dikatakan BUMN yang menjadi juara kelas?
Jadi kan, nah ini cocok nih, apa terminologi juara kelas. Saya ini kan ngelola kelas yang isinya mungkin 50 murid ya. Nggak mungkin pintar semua kan gitu. Nah, jadi ya wajar dalam pengelolaan ini ya saya juga masih sabar. Pak Erik juga saya juga masih sabar. Nggak mungkin 50 jadi juara semua kan gitu. Ya jadi ada yang kelasnya sudah jadi juara seperti kelasnya Mandiri, BRI, Telkom, Pertamina. Ada yang di menengah yang sudah makin baik dan makin besar profitnya juga banyak. Ini sebagai contoh kayak Pelindo Group ya, Injurni, Jasa Marga, Semen gitu ya. Ada yang kecil dan sehat juga banyak. Yang profitnya juga lumayan seperti PT Pos, ASDP, Peruri ya. Dan ada yang memang sakit gitu kan. Nah ini kan kita clustering dan kita bikin treatment yang berbeda gitu kan. Tentunya ya dalam perjalanannya pasti kita ingin yang nantinya sakit juga jadi sehat. Nah, contoh seperti AFG Group. AFG Group dalam perjalanan setelah Jiwasraya selesai restrukturisasi, kita harapkan AFG Life dan AFG Group juga makin lama makin sehat juga sebagai ekosistem ekosistem asuransi Indonesia kan. Nah ini juga terus kita kawal supaya AFG Life makin baik dan AFG Group juga makin sehat. PTPN dulu pernah restru, sekarang sehat dan performanya baik dan harapan kita nanti ke depan dengan Palmco, Sugarco juga bisa nanti mencari investor atau memperluas kebunnya, melakukan transformasi dari sisi produktivitas, efisiensi dan sebagainya. Jadi ya ini sama seperti tadi murid atau seperti anak harus ditreat secara individual. Nggak bisa disamaratakan. Bisa disamakan. Beda-beda stagingnya, tantangannya, sektornya beda-beda. Jadi waktu kita mengelola Kimia Farma, Indofarma, waktu kita mengelola Waskita Wika, ya beda-beda topinya gitu ya. Jadi ya memang harus sabar. Dosis resepnya pun berbeda-beda. Beda-beda semua, sangat spesifik semua. Jadi ada yang isunya karena salah pilih kontrak, ada isunya karena produknya tidak profitable, ada isunya karena overheadnya terlalu mahal, pegawainya terlalu banyak, dan sektornya beda-beda. Jadi ya kami harus telaten dan teliti melihat masing-masing perusahaan dan mencari peta jalan masing-masing. Tapi harapannya tentu one day mereka yang tadinya dari rugi menjadi untung, yang untung makin besar, yang besar jadi kelas global, yaitu harus ada roadmapnya masing-masing. Tapi ya tentunya kan nggak mungkin kita mengharapkan misalnya karya atau farmasi kemudian jadi sebesar bank, kan nggak mungkin juga gitu kan, skala usahanya nggak mungkin. Jadi itu ya kita realistik juga mencari roadmap yang memang workable, yang penting sustainability-nya ke depan dia jadi sehat dan bisa bersaing dalam jangka panjang. Oke, termasuk langkah dengan Kementerian Keuangan Pak untuk mengelompokkan perusahaan-perusahaan BUMN berdasarkan kondisi keuangan kesehatannya Pak. Itu terus kita kan dengan Kementerian Keuangan udah ya sepanjang 5 tahun ini terus koordinasi. Jadi tentunya kita sangat erat karena mereka sebagai ultimate shareholders dalam konteks kekayaan negara. Nah kita sebagai pengelola sangat erat, jadi mereka tahu persis peta jalan masing-masing. Dan tadi termasuk peta jalan penutupan juga. Jadi kan kita kan tadi, kalau tadi dibilang ada yang sakitnya keras, sakitnya kecil, tapi juga ada juga yang permanen sakit, kita tutup juga banyak kan. Kita udah tutup 7-8 perusahaan dan mungkin 14-15 perusahaan yang kita akan lakukan penutupan. Ya ini PR jangka panjang yang tidak pernah dikerjakan, kita kerjakan sekarang. Karena memang perusahaannya sudah tidak punya prospek, secara keuangan tidak visible dan juga secara fungsi buat penugasan negara tidak ada. Jadi juga ada list perusahaan yang kita tutup juga. Jadi emang ini semacam portofolio clean up dalam skala besar ya, dalam 5 tahun ini yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Kalau yang rencana dengan Bu Sri Mulyani nanti pengelompokannya seperti apa sih Pak klasternya? Enggak, kalau sekarang ini kita udah selesai 12 klaster itu. Sebenarnya kita ada usulan untuk memilah mana BUMN yang commercial driven dan mana BUMN yang public service driven. Itu aja, bahwa kita harapkan BUMN yang commercial driven kita bisa kelola secara lebih komersial, secara lebih korporatif. Sementara untuk public service driven tetap perannya dengan APBN harus tetap erat. Jadi contoh misalnya PLN. PLN kan sangat erat karena dengan pemerintah karena ada subsidi kompensasi listrik dan ada listrik desa dan sebagainya. Jadi itu pasti harus tetap menjadi perusahaan yang lebih kepada public service driven. Tapi kalau Mandiri kan hampir tidak ada sama sekali peran dari sisi penugasan pemerintah. Mungkin 100% bisnis Mandiri itu bisnis normal biasa. Nah harusnya cara kita mengelola Mandiri dengan mengelola PLN harusnya berbeda. Nah itu kita sebenarnya usulkan itu ditaruh di 2 holding yang berbeda.